Jadi ojo ngremehno Jawa, karena tujuannya dunia barat sesungguhnya Yahudi dan globalisasi ini adalah menghancurkan Indonesia. Karena kita kaya raya supaya bisa dikuasai dan dirampok, dan cara menghancurkan Indonesia adalah satu, menghancurkan Jawa, nomor dua, menghancurkan umat Islam. Jadi Anda dibikin tidak percaya diri kepada Jawa, tidak percaya diri kepada Islam. Nek kamu pertahankan Jawamu, kamu pertahankan Islammu, kemudian kamu gunakan Barat untuk memperkuat dan mempercanggih pengetahuanmu, insya Allah kamu menjadi pemimpin masa depan yang sebaik-baiknya. Aku uripku sampai sekitar 5 tahun gak njaluk apa-apa. Sing tak kepingin iki Indonesia mben iki dipimpin arek-arek sing luwih bener. Sing luwih mateng, sing luwih bijaksana, gak udrek-udrekan membela kebenaran masing-masing, tapi memiliki kebijaksanaan ke masa depan. Nah ikut tok sing tak jaluk. Mas saya tidak minta apa-apa ke Indonesia. Aku gak ngenyang, aku gak nguber, aku gak saingan, aku gak royokan, aku gak sikut-sikutan, gak melok kabeh aku. Aku mek njaluran Gusti Allah, ya Allah, sampean tolong bangsa Indonesia iki wis mepet waktune. 2 tahun iki kudu ana perubahan besar atas hidayah sampean. Supaya kok 2019 mulai rada beres titik, tapi 2024 insyaallah Indonesia tangi temenan. Anda harus bisa mengolah ketiga-tiganya menjadi satu harmoni. Jangan sampai ketiga-tiganya menjadi bahan perpecahan di dalam pikiran Anda sendiri. Kudu iso nggathukke, kudu iso nemokke harmoni dari tiga itu. Sebenarnya kalau Jawa sama Islam itu kayak tumbuh ketemu tutup. Hampir tidak ada ilmu-ilmu Jawa yang bertentangan dengan Islam, yang positif, yang baik-baik. Semua sejalan sama Islam. Sebelum ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wong Jawa wis duwe ngunduh ing pakarti. Ya ra. Ya ra. Orang Jawa sudah punya pengetahuan-pengetahuan yang hasil dari ijtihad, ya. Sehingga orang Jawa mengerti apa yang baik dan yang buruk dalam kehidupan, meskipun waktu itu belum ada Islam datang. Bahkan orang Islam mengerti, orang Jawa mengerti manajemen yang tingkatnya sangat tinggi, melebihi masyarakat Barat sekarang dengan bukti-bukti seperti Borobudur, seperti banyak sekali peradaban-peradaban yang lain di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara. Meskipun mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah didatangi ilmu-ilmu Barat. Jadi ilmu Barat itu nek nganggo carane wong Merapi, wong masyarakat Merapi itu ada istilah Jawane digawa, Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Jadi ojo terus awakmu dilek Barat, ojo dilek Arab, ojo dilek Jawa. Tapi awakmu sing kudu mengunyah Jawa, mengunyah Arab, mengunyah Barat. Ya, mengunyah Islam, mengunyah Barat. Karena pelakunya adalah Anda, bukan Islam. Islam tidak bisa hancur karena dia bukan subjek, dia bukan pelaku, dia bukan manusia. Islam itu alatmu, inspirasi dari Allah untuk kamu pakai untuk Mama Yuhayuning Bawono. Mama Yuhayuning Bawono wis lahir sebelum ada kata rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jadi Anda jangan meninggalkan Jawa Anda. Setelah perang salib selesai, ya. Kemudian di Eropa terjadi apa yang namanya Renaissance, yang mereka menyebut masa pencerahan. Terus terang sebenarnya itu adalah itu masa kegelapan untuk bangsa Timur. Portugis datang, Belanda datang untuk membuat kita gelap pekat. Kita menjadi tidak percaya diri kepada apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Pak Muzamil tadi mengatakan semua ilmu-ilmu yang sekarang dikembangkan oleh dunia Barat ditemukan awalnya oleh sarjana-sarjana Islam. Untuk contoh aja, kalau kimia siapa? Al-Kindi apa Al-Kindi? Al-Farabi apa? Ibnu Sina apa? Semua dasar-dasar ilmu pengetahuan Barat sekarang itu dasarnya dari penemuan-penemuan Islam di abad pencerahan waktu itu. Nah, begitu Barat mengalami pencerahan, itu sebenarnya mempersempit manusia dari kelengkapan ahsanut takwim menuju
materialisme dan sekarang menjadi kapitalisme, dan sekarang memuncak menjadi kapitalisme liberal, bahkan ultraliberal dan maniak liberal hari ini. Sesungguhnya semua pembangunan di Indonesia itu menentang Pancasila, karena Pancasila itu bukan membangun materi tapi keadilan sosial. Jadi mereka yang mengaku-ngaku Pancasila, mereka sebenarnya adalah pelanggar Pancasila secara nilai dan substansi. Nah, Anda sebagai generasi yang akan membangun Indonesia di 700 yang ketiga, seperti kata Mas Wawan tadi, Anda harus menemukan kelengkapan. Barat tidak jelek, tapi kudu diruat. Arab dengan Islamnya, bedakan Arab karo Islam rapodo. Ono bedane. Arab ora podo karo Saudi. Saudi ora podo karo Quraisy ora podo karo Badui ora podo karo Islam. Jadi Islam tidak sama dengan Arab, tidak sama dengan Saudi, tidak sama dengan Quraisy maupun Badui. Anda harus bisa memilah. Kue kudu ngerti nek sing iso kok delok kui ini. Kalau Anda ke laut, yang Anda ambil itu airnya, tapi Anda tidak bisa mengambil ombaknya. Kan gitu. Anda bisa mengambil, bahkan kalau Anda ngelihat wong wedok ayu, kuwi sing ketok kuwi raine dudu ayune. Yang ayune itu kesadaran software. Tapi kalau raine kok rayo apa ya? Wajahnya. Prejengane, itu sing ketok prejengane. Tapi indahnya itu software, betul enggak? Indahnya tidak kelihatan, software tidak kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, tolong 3 ilmu itu dicerminkan di dalam harmoni proses Anda. Kiai Kanjeng hanya memberi contoh di sini, lihat Jawa tetap menjadi dasarnya karena kita orang Jawa. Islam kita terima karena Jawa itu saampuh-ampuhe tetap gak iso nemokno sing Islam ngekei. Jadi Anda cari Allah, cari Tuhan, sapa to jane sing kuwasa, terus ketemu Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal sak piturute. Sampai ana malaikat jeneng Bathara Wisnu, Togog, Panembahan Ismaya, Bathara Bayu sak piturute. Ya, itu gambaran dan imajinasi mbah-mbah kita tentang peran-peran langit, peran-peran rohania. Tapi mereka tidak tahu persis. Yang bisa ngasih tahu persis tentang semua itu adalah Allah sendiri. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Jadi kita tahu dia namanya Allah, dia ahad. Terus dia ngomong tentang, oh aku duwe Jibril, aku duwe Mikael, aku duwe Israfil, aku duwe Israel, aku duwe Kanzul Jannah, aku duwe Iblis, aku duwe Dajjal, aku duwe Syakhlatus Syamsi, aku duwe Zabaniyah, aku duwe Malaikat Salim sing jupuk lempung di Pulau Jawa, dibawa ke langit 7 untuk dijadikan patungnya Adam ketika pertama diciptakan, dan seterusnya. Ceritanya ini wakeh, dan orang Jawa sudah menemukan yang lebih detail daripada khasanah-khasanah para sarjana Islam. Jadi ojo ngremehno Jawa, karena tujuannya dunia barat sesungguhnya, Yahudi dan globalisasi ini adalah menghancurkan Indonesia. Karena kita kaya raya supaya bisa dikuasai dan dirampok, dan cara menghancurkan Indonesia adalah 1, menghancurkan Jawa, nomor 2, menghancurkan umat Islam. Jadi Anda dibikin tidak percaya diri kepada Jawa, tidak percaya diri kepada Islam. Nek kamu pertahankan Jawamu, kamu pertahankan Islammu, kemudian kamu gunakan Barat untuk memperkuat dan mempercanggih pengetahuanmu, insya Allah kamu menjadi pemimpin masa depan yang sebaik-baiknya. Ketika lagu Maroon 5 One More Night tadi itu sepenuhnya loh nganggo saron, nganggo bonang loh, dan itu Jawa loh. Tapi ternyata dengan landasan Jawa, Mamayu Hayuning Bawono iso tunggu lagu Barat. Itu pencarian Kiai Kanjeng. Mari mlebu selawat ya iso gampang. Jadi Arab, Barat, Jawa jadi satu di Kiai Kanjeng. Jadi ini bukan sekedar pertunjukan musik, dan Kiai Kanjeng bukan grup musik. Kiai Kanjeng itu nama gamelannya. Grupnya gak ono jenenge. Ben gampang diceluk Kiai Kanjeng, tapi jangan ming nama gamelan. Anda tahu keistimewaan orang Jawa. Orang Jawa itu menjalankan apa yang tadi disebut Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau orang Barat, alam adalah alatnya yang dieksploitir dan diperas. Tapi orang Jawa, alam adalah saudaranya. Alam adalah kakak sulungnya.
Sebelum manusia dibikin, alam dibikin terlebih dahulu. Jadi alam kui kangmasmu, alam kui cacakmu, gunung, segoro kabeh kui cacakmu. Maka orang Jawa sangat menghormati, sehingga di Jawa nama-nama benda itu dikasih apa namanya, kehormatan seperti sesama manusia. Keris dikai kiai, ya tak gak? Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro Sabu Inten, Kiai Pleret. Di Jombang ning desaku ana jenenge Kiai Keningar Wit-witan. Kebun di Solo Kiai Slamet. Ya terus apa meneh liyane? Apa Mas? Kereta Kencana, semua dikasih nama dengan penghormatan seolah-olah mereka manusia. Itu loh teman sekalian. Bahkan dalam ilmu Hasto Broto, ini dalam pewayangan atau dalam kasana Jawa, Hasto itu 8, Broto itu lagu, jadi ilmunya pemimpin, jadi meneladani 8 unsur alam. Dalam hal ini ilmunya raja atau pemimpin itu bumi, banyu, geni, angin, srengenge, bulan, lintang, lan samudra. Jadi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Cak Nun, alam itu kangmasmu. Dalam hal ini seorang raja atau seorang pemimpin yang bijaksana itu diharapkan bisa meneladani unsur 8 alam itu tadi. Bumi, misalnya di dalam bumi ada logam, ada tanaman, misalnya kita menanam padi akan tumbuh padi, dan itu akhirnya peneladannya adalah kaya. Jadi orang suka berderma atau sodakoh itu meneladani bumi. Banyu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, andap asor, misalnya begitu. Geni itu memberantas apa namanya, penegakan hukum. Jadi bumi, api itu ketika disodorkan emas maupun sampah itu sama saja, tidak pandang bulu. Artinya dalam hal ini adalah penegakan hukum. Bumi, banyu, geni, angin. Kalau angin itu menelusup kemana-mana, jadi turba atau turun ke bawah dan sebagainya. Jadi matahari ini kan diambil energinya, energi, rembulan itu keindahan, terus kemudian lintang atau bintang itu posisi atau makom atau cita-cita. Kalau samudra itu mampu menampung unek-unek atau keluh kesah dari masyarakatnya. Itu gambaran dari seorang pemimpin yang diharapkan mampu meneladani 8 unsur alam itu tadi. Hasto Broto. Sip, apik banget Mas Mawan. Gini, terakhir sebelum Pak Muzamil ya, untuk ditegesin supaya ono kunci sing iso kok gawa nang dinding, kok ono kahanan apa digawe buka rahasiane. Jadi nek bahasa modern ngene, bahasane wong kampus. Nek benda, tanduran, termasuk planet-planet ya, hewan itu kabeh gak tahu salah. Mereka semua pasti benar, karena semua yang mereka lakukan itu langsung merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau macan mangan kidang, ojo dianggap macan kejem. Jadi orang modern ini begitu sombongnya sehingga kalau ada orang ngawur disebut hukum rimba. Padahal rimba itu adalah ciptaan Allah dan mesti bener, gak ono salah. Itu namanya organisme. Nah, manusia disuruh jadi khalifah untuk bikin organisasi. Arahnya organisasi itu adalah meniru organisme ciptaan Allah. Ngono rek. Jadi mulane Hasto Broto tadi adalah kowe kudu iso kaya pitik. Kowe kudu iso kaya lemah, kowe kudu iso dalam konteks lain kudu kaya banyu, kaya api, kaya geni dan seterusnya. Itu kita meniru organisme, karena organisme pasti benar. Anda jangan terus ngomong Gusti Allah kejem ya enggak neraka. Malaikat Israel itu pembunuh massal. Ngono. Kowe ngarani ngono kuwi. Bawen dina mateni wong lho, Mas. Malaikat Israel. Terus kamu bilang malaikat yang paling kejam adalah Israel, ngono. Itu berarti Anda tidak bisa menemukan harmoni antara nilai Islam dengan Jawa dengan Barat. Gitu ya. Aja terus kaya iku malu, kaya apa? Ana wong sing rajin ibadah, kelakuannya apik tapi melarat. Gak dikek rezeki akeh karo Gusti Allah. Ana wong sing molimo,
narkoba barang suwoge, klemis, raine seger, gak mate-mate iki ono. Ya, terus Anda bilang Tuhan tidak adil. Anda bilang Tuhan tidak adil karena Anda tidak tahu skalanya. Bal-balan itu nek gurung 90 menit ojo dinilai cik durung final itu. Nek wis 90 menit 2-0 cetha wis. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, ibarat bal-balan 90 menit, uripmu ndek dunia iki menit keberapa? Kamu tidak bisa menilai apapun di dunia sebelum sampai ke menit ke-90. Menit ke-90-nya adalah kiamat nanti itu. Kiamat itu pun bukan kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Kamu dari uap menjadi air, atau dari air menjadi es, atau kamu dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kiamat bukan hari akhir. Kiamat itu hari akhir dalam arti turnamen yang pertama, babak penyisian. Menurut tadi Pak Joko tadi mengatakan sangkan paraneng dumadi kuwi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah. Itu bukan pedoman orang mati, itu pedoman orang hidup. Itu teman sekalian ya. Nah, Kiai Kanjeng tadi itu memberi contoh aja bahwa iso wong Jawa mimpin dunia. Iso. Neng justru karena kalian itu hebat, maka orang barat dan orang-orang di luar Indonesia khawatir kalau sampai wong Jawa gaduk karo Islam, Gus gak ono sing iso ngalahno. Mulane saiki diide-ide kaya apa gak mati-mati. Gak mati-mati. Islam diuelek-elek kaya apa tetep TV ya tetep Islam isine. Gelem gak gelem masih mek jamaah ngono wis gak masalah wis. Sing penting ono Islam. Ya tak gak. Tapi mereka ndak berani meninggalkan Islam. Islam kok elek-elek kayak apa, anggere teror jare Islam, ono iki anti Pancasila jare Islam, memecah belah Indonesia jare Islam. Wis gak apa-apa dielek kono. Ya sakarmu, tapi kalian tidak akan pernah berani meninggalkan Islam. Adzan di dinti tetap, selawatan di tetap apa di Jawa Timur iki. Shalatu wassalamu alaik, mesti ono tuh. Ya Imam al-Mujahidin. Wis gak entek-entek wis. Gak iso kon ngalahno Islam. Makanya mereka itu cemas. Mereka tahu Islam itu benar, maka mereka ingin menghancurkan Islam. Sebab nek Islam itu berlaku, mereka tidak bisa nyuri, tidak bisa ngerampok, tidak bisa mendustai Anda, tidak bisa ngapusi Anda. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu pendidikan Anda kita semua ini harus sampai kepada kesadaran harmoni antara tiga hal tadi itu. Jadi kuliah itu untuk barat, tapi itu bukan satu-satunya pendidikan. Kamu tetap kudu sinau di masyarakatmu, di kampungmu, di keluargamu, dan sinau dengan mbah-mbahmu dan semuanya. Lengkap tiga tadi, Islamnya, Jawanya, sing Jawa ya, sing Madura nih. Ya. Meskipun Pak Muzamil sangat mempelajari Jawa, luar biasa. Pak Muzamil itu hafal filosofi Jawa, dan memang dia tidak kerasan di Madura karena kurang tinggi ilmunya kayaknya gitu. Biar dia jawab, kita persilakan tepuk tangan untuk Pak Muzamil 10-15 menit. Terima kasih. Jadi tadi saya bicara tentang tarbiyah gitu ya. Jadi karena gini, zaman sebelum Kanjeng Nabi itu disebut zaman apa, Bapak Ibu? Jahiliyah. Selama ini orang menyebut jahiliyah itu asosiasinya kan kepada kebodohan, ya kan? Zaman bodoh. Tapi apa benar yang dimaksud bodoh itu apa nggak punya ilmu atau bagaimana? Ayo. Orang yang pada masa Rasulullah itu bodoh dalam artian gak punya ilmu atau perilakunya yang bodoh? Perilakunya kan ya. Kalau bodoh dalam artian gak punya ilmu, gak bodoh. Di sana itu zaman Rasulullah itu sastrawan. Di sana itu orang kalau ada lomba sastra itu gak, kalau baca sastra gak ada yang pegang apa? Pegang teks. Mereka bisa bersastra
sampai 1 jam 2 jam tanpa teks, dan sastra itu bahasanya sama di akhirnya, kalau ii semua gitu ya. Coba bayangkan itu orang, jadi bukan bodoh secara intelektual gitu. Nah ini sekarang yang perlu dipahami di masyarakat modern sama kita sekarang, dalam puncak ilmu pengetahuan yang oleh kita dianggap sekarang zaman apa ini, ilmu pengetahuan, kira-kira orang ini masih jahiliyah atau sudah tidak jahiliyah? Ayo, apa? Nah sekarang saya tanya, kalau Indonesia gitu ya, dengan kekayaan yang melimpah gitu ya, kekayaannya melimpah, gedung-gedung yang tinggi besar, kemudian ternyata konfigurasi apa peta kekayaannya, ada satu orang kaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Kira-kira ini bagaimana ini? Gimana? Ada kejahilian apa enggak ini? Di Indonesia itu sekarang ya, apa semua, 10% penduduk Indonesia itu menguasai 75% kekayaan gitu ya. Ini anak-anak ini banyak yang rabi saja gak berani gitu ya. Karena pesimis, khawatir gak bisa menghidupi keluarganya, maka sampai tua gak rabi-rabi, Golkar, golongan Kasep rabi gitu ya. Loh ya kan, bahkan saya banyak punya teman sampai S2 Pak, jadi dosen, gak berani nikah, pesimis. Nah, sementara ada orang-orang asing di Indonesia yang bukan penduduk asli, tapi bukan hanya rabi 1 kali, tiap malam gonta-ganti istri. Nah ini kondisi. Nah inilah, maka mari kita begini ya, ini bukan hanya kesalahan orang luar negeri, tapi di dalam juga ngasih pintu untuk seperti itu masalahnya. Banyak orang sekarang pinter tapi jadi agennya pihak luar negeri gitu loh. Nah oleh karena itu maka mari kita tata pendidikan, karena itu ujungnya ya pendidikan. Memang pendidikan bagaimana menjadi tarbiyah saya katakan tadi, spiritnya. Sekarang saya tanya sampean, kalau kuliah, kalau belajar tujuannya apa? Karena ini salah satunya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya perbuatan apapun itu tergantung niatnya, termasuk belajar, termasuk mengajar gitu loh. Itu tergantung niatnya, hasilnya itu tergantung niatnya. Saya khawatir kenapa bangsa Indonesia di tengah-tengah banyak orang pinter tapi gak bener, khawatir ini salah satunya niatnya keliru dalam menuntut ilmu. Kan rata-rata orang tua bilang, ayo sekolah le ben entuk gawean, ya apa enggak? Sekolah le ben jadi presiden, sekolah le ben jadi wong sugih. Itu benar apa enggak? Kalau dunia sudah menjadi tujuan, maka dunia akan rusak. Maka ini bos, karena ini sudah malam ya, menyangkut innamal a'malu binniyat tadi, satu, ayo nuntut ilmu, niat yang benar. Niat yang paling benar apa coba? Satu, paling tinggi, yang paling tinggi. Tujuan hidup tadi apa? Inna lillahi wa inna, ya kan? Terus berarti menuntut ilmu pun atau dosen mengajar pun tujuannya harus apa? Apa? Ya, untuk bisa suan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tujuan tertinggi. Jadi sampean kenapa belajar, orang tua menyekolahkan putra-putrinya, ayo tujuannya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Itu harus tujuannya. Nah, kalau itu tidak bisa, bolehlah yang lebih rendah dari itu. Lebih rendah, apa yang lebih rendah?
Kalau mencari ridho Allah itu kan untuk Allah, berarti kita akan hilang, diri kita hilang, jadi gak punya kepentingan apapun kecuali perkenannya Allah. Ini top wali sampean kalau seperti itu. Jadi kalau ada dosen wes ramikir opo-opo yang penting diridhoi oleh Allah, wali ini bukan hanya sekedar dosen, karena sudah gak punya kepentingan. Tapi kan angil, ya kan, angil. Maka kalau bisa ya di bawahnya lah, di bawahnya yang si memper. Kenapa kok belajar? Ya supaya masuk surga, lumayan kan, supaya masuk surga kan gitu. Ingin surga apa enggak? Lo kan sampean dikdong, sampean jadi bupati, sampean jadi gubernur, sampean jadi presiden, sampean sogeh lek mlebu neraka kira-kira piye? Kan percuma kabeh. Nggih mboten? Percuma. Mbok sakti mandraguna koyok siapa? Gatot Kaca, Walung Wesi, otot kawat iso mabur, ora tedasing. Nah, tapi lek mlebu neraka kan percuma. Ya apa enggak? Sampean bawa punya bojo jangankan siji, punya 1000 tapi masuk neraka percuma. Ya apa enggak? Maka menuntut ilmu kalau tidak bisa mencari ridho Allah, minimal apa? Ben mlebu surga. Oke? Wah ra iso, sik kebayang dunyo. Piye nang dunyo, nah gitu ya. Ya minimal di bawahnya. Kalau nggak bisa itu, ayo di bawahnya apa? Apa kira-kira? Ben pinter katanya, ya be. Nah, ya, meskipun pinter ini baru alat loh, Pak. Ya jangan ben pinter, Pak. Minimal ben ora bodoh, ya kan? Nah itu top, masih top itu. Ini jawabannya ben pinter. Kalau pinter karena pinter terkadang geblinger, Pak. Ben ora bodoh, ya kan? Kenapa sekolah? Ben ora bodoh. Nah, gitu, ya kan? Gelek ora bodoh kan ngerti. Nah, ya ngerti. Nah, ngerti ya. Pinter belum tentu soalnya, ya. Ya, ben ora bodoh. Itu lumayan, gitu loh ya. Lek wis ora bodoh kan insya Allah, ya kan? Insya Allah sampian berbisnis, insya Allah lah, ya kan? Karena gak bodoh, insya Allah sukses bisnisnya. Sampian jadi tukang pijet, insya Allah, ya minimal orang yang dipijet kepenak lah, sehingga laris. Karena sampian tidak bodoh, itu top sama Mbak. Ben ora bodoh, bukan pinter. Ben ora bodoh minimal. Nah, paling rendah kira-kira apa yang masih benar? Ada lagi. Apa? Ya minimal, Pak, ini paling terakhir lah, sudah. Kalau di bawahnya ini nanti bahaya. Minimal ya mensyukuri. Nek awak waras, pikiran waras. Masa orang sekolah. Nah itu kan lumayan itu. Masa orang ngaji, masa orang kuliah. Nah itu minimal itu. Jadi bersyukur karena dikasih akal, karena dikasih abadan yang sehat, dikasih anugerah Allah sebagai bersyukur. Jadi kuliah karena bersyukur, mengajar karena bersyukur. Nah kalau niatnya seperti itu, insya Allah nanti barokah. Nah kalau barokah, insya Allah dengan semakin banyak orang pinter, semakin banyak orang berilmu, Indonesia akan dipimpin oleh orang yang benar, bukan hanya pinter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi sedikit ya cerita ya Gure, tapi saya ingin cerita tentang Kiai Kanjeng dan saya dikit, tapi tidak untuk saya dan Kiai Kanjeng. Saya itu aktif kayak ngene iki tahun mulai 1972. Durung lahir sampean. Kalau sama Kiai Kanjeng ini pementasan keempat 3.838 malam hari ini. Nek aku ijen wis gak kepitung. Kita petung loro dengan berbagai bentuk. Apa aku ketemu masyarakat iki apa? Konteksnya apa? Agama, ilmu, pendidikan politik, komunikasi sosial, kesenian, kebudayaan,
Salah satu atau kabeh? Pendidikan politik ono kudune sing nyelenggarakan pendidikan adalah parpol. Ya ta. Pendidikan ilmu ono sebenarnya itu sudah cukup tugasnya kampus. Pendidikan keagamaan ono ya mestinya itu tugasnya ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Tapi saya diminta untuk melakukan semua hal itu, bahkan di luar pengajian pertemuan seperti ini saya kudu nangani macam-macam masalah. Ketika HTI mau dibubarkan, saya menerima tamu berderet HTI sendiri, DPP HTI rombongan 6 orang, kemudian setelah itu Kapolda DIY, kemudian rombongan dari Mabes Polri yang urusannya sama, yaitu Perpu itu. Urusanku apa karo Perpu? Saiki gini loh, yang ingin saya katakan sebagai Anda, aku nulis puisi, aku nulis buku, aku ngelakoni koyok kiai, ngelakoni koyok seniman, ngelakoni koyok ilmuwan, ngelakoni koyok mediator masalah, ngerukuno wong. Saya menghentikan perang suku, saya menyetop perang Madura yang dibunuhin Dayak di 4 kabupaten dan seterusnya. Aku ngelakoni koyok ngono sampai tuwek koyok ngene iki, tujuanku apa rek? Nek wong kate dadi bupati, kate dadi presiden itu biasanya kira-kira audiensi karo masyarakat ping piro, cukup ping piro untuk jadi presiden? Kira-kira ping 50 sampai ping 50. Lah aku iki wis meh ping tahu karo Kiai Kanjeng tok, nek aku tok mungkin wis 15.000 20.000 wis gak kepitung akeh. Tujuanku apa rek? Aku saiki dadi apa? Aku iki oleh apa? Ya. Kok aku gelem, kok aku kuat sampai jam piro kon tak ladeni nek masalah kesehatan itu karena masalah. Aku gak tahu ngantuk, aku gak tahu pegel. Ya, nek soal itu gak ada masalah. Cuman kan aku kudu toleransi, kudu bijaksana lah. Nek aku pengajian sampai subuh terus kampusnya ya apa ini kok jam itu, kan begitu. Nah saya ingin tanya Anda sekali lagi, aku ini oleh apa rek di Indonesia? Menurut kon aku ini oleh apa-apa tak gak? Kepingin dadi apa-apa tak gak? Nek kepingin dadi apa-apa, lah kok sampai 47 tahun gak dadi apa-apa iki apa iki? Kok cek gelem nglakoni terus? Aku takon di seluruh dunia ono ta wong kepethuk koyo ngene sampai jam 1 bengi. Karo wong saene kae iki ono ta liyane. Ini yang diomongkan Pak Muzamil, al-amalu binniyah. Wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ila dunya yusibuha ya awi mar'atin yang kiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Aku duwe energi tekan ndi, aku duwe kekuatan tekan ndi. Aku iso lungguh ngene iki berjam-jam iki tekan ndi. Kok aku gak loro asam urat ta, kolesterol ta apa? Iki rokok iki konsumsi ta obat. Sapi turute lah. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda memang bertujuan mencari ridho Allah, pokoknya ini loh, ojo sampai Gusti Allah ku menesel karo aku, ojo sampai Gusti Allah gak seneng karo aku, ojo sampai Gusti Allah muring-muring nang aku, mek iku tok sing tak jaga. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, seluruh penderitaan di dunia ini aku tanggung, tak lek kayak gini, tak untal gini segala penderitaan. Nah aku gelem ngorbanno awakku koyo ngono, kira-kira rada dikabulno dongaku ya ta kan. Wong aku wis bayar karo awakku uripku sampai 5 tahun gak njaluk apa-apa. Sing tak kepingin iki Indonesia mben iki dipimpin arek-arek sing luwih bener. Sing luwih mateng, sing luwih bijaksana, gak udrek-udrekan membela kebenaran masing-masing, tapi memiliki kebijaksanaan ke masa depan. Nah ikut tok sing tak jaluk. Makanya aku ke tahun 79 aku nulis buku Indonesia bagian dari desa saya. Sampai saiki wong gak paham kok Indonesia bagian dari desa saya. Ini loh kok takkan jadi Indonesia gak bagian dari desa saya. Indonesia dan desa saya itu bagian dari saya. Apa aku gede? Lu gak ngono cara berpikirnya.
Nah aku bagian dari Indonesia berarti aku dua hak jaluk bagian dari Indonesia. Aku tahu jaluk bagian. Indonesia itu bagian teko aku, mergo aku kepingin kayak Indonesia. Aku kepingin ngekei nang Indonesia. Aku gak jaluk nang Indonesia. Makanya dia bagian dari diri saya, betul nggak? Perutku adalah bagian dari diriku, maka tak kei panganan. Nah aku bagian dari perutku. Aku jaluk panganan lewat usus sekolah ngono sih. Nah saya tidak minta apa-apa ke Indonesia. Aku gak ngenyang, aku gak nguber, aku gak saingan, aku gak royokan, aku gak sikut-sikutan, gak melok kabeh aku. Aku mek njaluran Gusti Allah, ya Allah, sampean tolong bangsa Indonesia iki wis mepet waktune. 2 tahun iki kudu ana perubahan besar atas hidayah sampean. Supaya kok 2019 mulai rada beres titik, tapi 2024 insyaallah Indonesia tangi temenan.